Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Milani dari Prodi Gizi kelas A, Universitas Singa Perbangsa Karawang. Pada kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proyek anatomi yang sudah saya buat. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang otot. Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau mengerut dan relaksasi atau mengendur. Pada saat berkontraksi, otot akan jadi lebih pendek. Sebaliknya, saat relaksasi, otot akan memanjang. Lalu, apa ya fungsi otot itu? Yuk kita simak fungsi otot. Fungsi otot yang pertama, mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak. Yang kedua, membantu mempertahankan postur tubuh. Yang ketiga, membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh. Yang keempat, menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Dan yang kelima, mempertahankan suhu tubuh. Inilah proyek saya. Yuk kita lihat apa saja komponen-komponen yang ada di dalam otot. Di bagian sini terdapat tendon. Tendon merupakan suatu jaringan ikat yang merupakan penghubung antar tulang dengan otot. Fungsinya guna membantu agar dapat melakukan suatu gerakan dengan lebih mudah, leluasa, dan juga efisien. Di bagian sini terdapat otot kerangka. Yuk kita lihat penjelasannya. Di bagian otot rangka, ada yang namanya fasikulus otot yang ditandai dengan bulutan warna hitam. Fasikulus otot adalah seikat bundel atau otot lurik yang dikelilingi oleh perimisium, sejenis jaringan ikat. Fungsinya menghasilkan impuls listrik dari nodus AV ke serat-serat Purkinje. Selanjutnya terdapat pembuluh darah. Yang warnanya biru adalah pembuluh darah vena dan yang warnanya merah adalah pembuluh darah arteri. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem sirkulasi yang memiliki fungsi mengedarkan atau mengangkut darah ke seluruh tubuh. Terdapat juga epimisium. Epimisium adalah jaringan ikat yang membungkus seluruh otot secara struktural. Itu adalah jaringan ikat padat yang tidak teratur, yang berserat dan elastis. Fungsi utamanya adalah melindungi otot dari gesekan terhadap otot tulang dan tulang lainnya. Di sini ada juga endomisium. Endomisium adalah bagian lapisan jaringan ikat yang mengelilingi sel-sel otot individu dan merupakan lapisan pembungkus otot paling dalam.
Fungsinya membantu dalam menyediakan lingkungan kimia yang sesuai untuk pertukaran kalsium, natrium, dan kalium, yang penting untuk eksitasi dan kontraksi serat otot berikutnya. Adapun yang dinamakan dengan serabut otot. Serabut otot berfungsi untuk mengendalikan kekuatan fisik dari tubuh kita. Ketika dikelompokkan, bagian tubuh ini berperan dalam membuat gerakan yang terorganisir. Nah, yang bagian ini dinamakan dengan perimisium. Perimisium adalah selubung fibrosa yang mengelilingi dan melindungi buntel serat otot. Sekarang kita kembali ke bagian-bagian otot. Di sini terdapat epimisium juga. Nah, tadi saya sudah menjelaskan apa itu epimisium. Nah, di sini juga terdapat pembuluh darah dan saraf. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem sirkulasi yang memiliki fungsi mengedarkan atau mengangkut darah ke seluruh tubuh. Sedangkan saraf, pada sistem saraf dan sistem otot saling membantu melakukan tugas motorik dan sensorik. Fungsinya untuk penghubung antara otot dan otak, mengatur penuh tiap gerakan. Di sini juga terdapat perimisium. Sekarang kita lihat ke bagian selanjutnya, yaitu fasikulus otot atau kumpulan sel otot. Nah, di sini terdapat perimisium. Ada juga serabut otot. Lalu yang ini dinamakan endomisium. Selanjutnya ada bagian yang dinamakan dengan serabut otot. Bagian ini bagian yang paling kecil. Kita lihat apa saja yang ada di dalamnya. Di bagian ini juga terdapat endomisium. Lalu di bagian sini ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel yang berfungsi menghasilkan energi ATP. Selanjutnya terdapat sarkolema, yaitu selaput membran sel otot yang membungkus serabut otot bergaris. Walaupun tipis, sarkolema dapat dilihat dengan baik pada penampang melintang. Fungsinya sebagai konduktor dalam menyalurkan impuls pada waktu berkontraksi. Di sini juga terdapat miofibril. Miofibril adalah suatu struktur berbentuk silindris pada serabut otot yang terdiri dari filamen, yaitu aktin dan miosin. Pada setiap ujung saraf serat otot, miofibril berikatan dengan permukaan dalam sarkolema. Bila miofibril memendek, maka otot akan memendek dan terjadi kontraksi. Lalu ada sarkoplasma. Sarkoplasma adalah tempat tertanamnya miofibril. Banyak mengandung cairan intersel, mitokondria, dan retikulum endoplasma. Terdapat juga sel satelit dan nukleus. Sel satelit berfungsi untuk meregenerasi sel otot skelet atau otot rangka yang rusak, sehingga berpotensi sebagai alternatif untuk mengatasi kelainan otot yang berat. Dan nukleus berfungsi untuk memproduksi ribosom
yang bertindak sebagai tempat pembentukan protein di dalam sel. Nah, itu dia komponen-komponen yang ada di dalam otot. Selanjutnya kita ke jenis-jenis otot. Otot terdiri dari 3 jenis, yaitu ada otot yang terdapat di jantung yang dinamakan dengan otot jantung. Nah, ini merupakan gambar dari otot jantung. Otot jantung ini bentuknya menyerupai otot serat lintang di mana di dalam sel protoplasmanya terdapat serabut-serabut melintang bercabang-cabang. Sel-sel otot ini berbentuk segi empat, dapat bercabang-cabang dan mengandung sarkoplasma yang banyak. Antar sel yang satu dengan lainnya dibatasi oleh sarkolema tebal dan melintang yang disebut cakram. Nah, cakram inilah yang memperkuat otot jantung dan membantu dalam konduksi impuls. Karena aktivitasnya yang terus-menerus, maka otot ini mengandung mitokondria dan sedikit retikulum sarkoplasma. Otot jantung berkontraksi sendiri secara teratur tanpa stimulasi saraf. Stimulasi saraf hanyalah untuk mempercepat dan memperlambat kerja jantung yang dilakukan oleh saraf simpatis dan parasimpatis. Kemudian yang kedua ada otot yang terdapat di usus kita, yaitu ada otot polos. Nah, otot polos ini merupakan gambarnya. Otot ini disebut otot polos karena protoplasmanya licin, tidak mempunyai garis-garis melintang. Otot ini sama halnya dengan otot jantung dan otot rangka. Sel-selnya itu memanjang dan setiap selnya hanya memiliki satu inti. Otot ini dapat bekerja di luar kemauan kita, atau yang bisa kita sebut otot ini merupakan otot tak sadar, karena rangsangannya melalui saraf otonom. Otot ini terdapat pada usus, ventriculus, kandung kemih, dan pembuluh darah. Selanjutnya yang ketiga ada otot rangka, disebut juga otot serat lintang atau otot lurik. Sel otot ini panjang dan berserabut dengan inti terletak dekat bagian permukaan. Sel otot ini menunjukkan adanya garis-garis terang diselingi garis melintang. Pada umumnya sel otot ini melekat pada kerangka sehingga disebut otot rangka dan dapat bergerak menurut kemauan kita atau otot sadar. Otot ini mempunyai serabut-serabut yang bergabung menjadi otot atau daging. Setiap gabungan otot dibungkus oleh suatu selaput yang disebut fascia. Otot rangka dapat bergerak cepat tetapi tidak dapat bergerak secara terus-menerus dalam waktu lama karena mudah lelah atau kekuatan kontraksinya itu berkurang. Otot rangka dapat ditemukan pada paha, lengan, dan pipi ataupun betis.